Om Swastiastu. Halo guys, hari ini kita ketemu lagi dalam channel Sang Nyoman Bang Bang Kusuma Jaya. Jadi channel Sang Nyoman Bang Bang Kusuma Jaya. Ya tentunya kita akan kembali menampilkan uraian-uraian singkat mengenai hal-hal penting yang mungkin bisa dipelajari, dipahami, dan dimengerti. Kita sebagai manusia, kita harus tahu ya, siapa diri kita sendiri ya, dan apa yang harus dilakukan sebagai solusi kita sebagai makhluk sosial yang bisa mensosialisasikan diri kita di masyarakat. Ya, ini kita akan belajar tentang ilmu sejati wawaran bagi manusia ya. Jadi kita akan lanjut dengan layar lebar. Jadi ilmu sejati wawaran bagi manusia, kita akan menyimak atau mengupas sekecil-kecilnya tentang wawaran bagi manusia, bagi kita ya. Yang pertama itu tentang wawaran, yaitu ekowara ya, yang kemarin sudah. Ekowara berarti luang, ekowara luang, jadi kosong ya. Dan kita lanjut dengan makna dwiwara. Makna dwiwara bagi manusia ya itu sendiri, itu menge itu berarti kalau orang yang kelahiran di menge ya, menge dwiwara itu mudah bergaul. Kalau orang kelahiran di dwiwara itu popot itu berarti berhati bersih dia. Ya, jadi kalau menge mudah bergaul, popot berarti bersih. Siang hari tidak membedakan orang untuk berteman. Nah, kalau dia pas kelahirannya siang hari di diwara, dia tidak akan membedakan orang untuk berteman. Cuma jeleknya sedikit licik dan pemarah. Sedangkan kalau malam hari dia lahir pada popot, itu selektif memilih teman, pikiran bersih dan penyabar. Nah, itulah tentang makna dwiwara bagi manusia. Sedangkan makna triwara bagi manusia itu pada kelahiran pasah itu akan pinter dalam bekerja, kejam, beringas, dan pemaaf. Kalau pasah dia. Sedangkan kalau kelahiran triwara bedeng itu pintar berbicara, tidak tetap pendirian, dan mudah goyah ya. Sedangkan kelahiran pada triwara kajang itu cerdas, teguh pendiriannya ya. Nah, itu triwara ya. Sedangkan makna caturwara bagi kelahiran manusia itu Sri. Kalau dia pas di Sri itu karisma, disukai orang, dermawan, murah rezeki. Sedangkan Laba itu hidup selalu beruntung, murah rezeki, mempunyai fisik yang baik. Sedangkan Jaya sukses dalam sembarangan pekerjaan, memandang hidup sebagai sebuah kompetensi. Nah, kalau Jaya ini orang yang kelahiran Jaya pada caturwara itu akan selalu berkompetensi dia dan selalu sukses. Sedangkan Mandala itu makna caturwara pada kelahiran Mandala itu peduli dengan kesusahan orang lain atau penyayang. Sedangkan makna Pancawara ya, ini Pancawara kurang sedikit tulisannya, kita perbaiki dulu sebentar ya. Pancawara. Nah, ini Pancawara ya. Kita ulang, Pancawara ya. Pancawara ya. Kita save dulu. Nah, kita kembali ke layar lebar. Nah, makna Pancawara bagi kelahiran manusia ya di Pancawara ini, kalau dia kelahirannya pas humanis, Pancawaranya itu perkataannya selalu menyiratkan kesenangan ya. Jadi bagi yang kelahiran humanis pada Pancawara itu perkataannya selalu menyiratkan kesenangan, berani mengatakan hal-hal yang jorok dan tabu, bertingkah sesuka hati, bakat menjadi seniman, teater, sastrawan, senang bersolek, disayang atasan, senang berkumpul dengan sahabat-sahabatnya, banyak kenangan manis di masa muda, nasihatnya indah didengar namun jarang berhasil menyadarkan orang. Nah, ini yang bagi yang kelahiran humanis itu sering dia menasihati orang tapi gagal dia ya. Ya, maaf ada gangguan dikit ya. Kemudian pada kelahiran Paing, jika seorang kelahiran Paing ya di Pancawara itu
Itu pemarah dia, mudah marah. Apabila sudah marah, tidak memikirkan siapapun akan dilawannya, mudah dihasut dan diadu domba. Kecenderungan kecurian, cepat mendatangkan rezeki, di hari tua hidup berkecukupan, kikir dan suka pamer kekayaan pada orang yang kelahiran di Pahing. Sedangkan orang yang kelahiran di Pancawara Pon itu suka diterka ya, suka diterka, kadang-kadang baik dan sabar, kadang-kadang pemarah, dermawan dan sahabat dan sanak keluarganya. Plin plan ya, suka berbohong. Nah, kalau orang yang kelahiran Pon itu suka berbohong, tampil tenang, angker, menakutkan, terjebak pada sifat yang terlalu melindungi. Terjebak pada sifat yang terlalu melindungi, sehingga suka menutupi kesalahan saudara dan sahabatnya. Nah, ini bagi orang yang kelahiran Pon ini kebanyakan ya suka menutupi kesalahan saudara dan sahabatnya. Karisma, disenangi lawan jenis, penghasilan cukup senang, membeli mengumpulkan barang-barang yang sebenarnya tidak berguna sehingga terjebak dalam kesusahan dan boros. Nah, ini. Sedangkan Wage, kelahiran Wage bertingkah laku angkuh, tidak mau mengalah, suka mencela, dipercaya, suka berkumpul dengan sahabat-sahabatnya, memiliki banyak keahlian, murah rezeki, dermawan, tidak bisa menyimpan uang. Ya. Sedangkan kelahiran Kliwon, senang berbicara, berkisah, bakat bidang sastra, selalu penasaran, cepat bosan, hingga sering terkungkung pada sifat yang malas setelah menguasai pekerjaan itu. Nah, ini beberapa makna dari Pancawara yang berhubungan dengan kelahiran manusia. Sedangkan makna Sadwara bagi manusia ya, yaitu tungleh. Orang yang kelahiran tungleh itu akan aktif, selalu dia memiliki pikiran kacau, sering terlihat bingung, kikir, pelit, bakat memimpin, ingatan kuat, pendiam, banyak bicara, humoris dan pada sahabatnya, supel dan boros. Sedangkan orang yang kelahiran pada Sadwara Aryang itu mempunyai kecerdasan yang akan membawanya menuju kemasyuran, baik hati, welas asih, panjang umur, murah rezeki, disenangi oleh orang-orang yang mempunyai kesucian hati. Terlihat angkuh karena pancaran kewibawaan yang kuat, ringan tangan, senang berkumpul dengan teman-temannya, senang bepergian. Sedangkan pada Sadwara kelahiran Wurukung yaitu limpan ya, bimbang, sifatnya berubah-ubah, terlalu banyak perhitungan, serakah, sukar menerima kritik nasihat, melindungi orang-orang yang kesusahan, ringan tangan, kurang pintar menyusun kata-kata, lamban dalam pekerjaan karena terlalu perhitungan, dan hati-hati, kurang rezeki. Apabila ada rezeki timbul keinginan yang bukan-bukan. Nah, kemudian bagi yang kelahiran Sadwara Peniron itu bertingkah sekendak hati, tegas, keras, berwibawa, tampil berani hingga rela berkorban untuk hal-hal yang sepele. Nafsu menjatuhkan lawan-lawannya dengan cara kurang baik. Seandainya perempuan akan bersifat seperti laki-laki, kurang cerdas, instingnya kuat dan tajam, terlihat berkecukupan namun sering mengalami kesusahan. Sedangkan Sadwara kelahiran Sadwara Was itu berpikiran baik, senang akan ilmu-ilmu gaib, ingin menguasai orang, berbudi lembut. Bila laki-laki akan terlihat sebagai wanita, curiga berlebihan terhadap orang lain, cocok diajak berkeluh kesah tentang kehidupan. Sukar menerima nasihat pendapat orang lain, kemasyuran yang menanti bila bisa menghargai perbedaan, menerima kritik, saran, nasihat orang lain. Sedangkan kalau ke Sadwara ya, kelahiran Sadwara Maulu itu sering bingung, bertingkah baik dan santun, sering bertentangan dengan sanak keluarga, pikirannya tajam, cerdas, kurang menghargai orang lain, sifat sering bergejolak, kadang sangat dermawan dan baik hati, kadang menjadi pemurung dan kesal, pemarah, rezeki, kadang-kadang berlimpah, kadang-kadang serat menonjol dalam pergaulan, memiliki sifat sebagai raja, suka perintah sana-sini dan tak segan menggunakan segala hal yang untuk mendapatkan sesuatu. Nah, ini Sadwara ya, ada 6 ya. Sedangkan makna Saptawara, bagi orang kelahiran Saptawara Minggu akan bakat memimpin, bijaksana, namun sering obral janji bukan dandi ya. Jadi namun sering obral janji, sering berbohong dan meninggikan hati, meninggikan diri, serakah, sulit dinasehati, sewenang-wenang, setia kawan, pintar dan cerdik. Nah, kelahiran Minggu ini tempat berlindungnya orang kelas bawah, setia suami istri, pecemburu, suka menyepi, hati-hati saat melahirkan, hindari perkelahian dan pertempuran, sering berselisih dengan keluarga. Nah, bagi orang yang kelahiran Minggu inilah sering berselisih dengan keluarganya.
Sedangkan orang yang kelahiran Senin, ya, ini orang kelahiran Senin Sabtu Hara, banyak bicara, lembut, penuh perhitungan, takut kekerasan, sering terlihat dalam petualangan cinta, sulit untuk setia pada pasangan, pintar merayu, menarik perhatian lawan jenisnya, sering terjebak dalam tingkah laku yang memalukan, teman yang baik untuk sharing, namun individualistis, berhati-hati dalam perjalanan, jauhkan diri dari binatang bertanduk. Nah, ini kelahiran Senin ya. Sedangkan kelahiran Selasa itu tampil tergesa-gesa atau genting, berwajah angkuh padahal berarti baik dan sabar. Kurang sikap humor, sangat dermawan sampai menyulitkan diri sendiri. Setia kawan, kurang cerdas namun bijaksana sehingga menjadi panutan masyarakat sekitar. Insting kuat, suka menceritakan jasa-jasanya, rezekinya lancar, dianjurkan berhati-hati dalam bekerja. Sedangkan untuk kelahiran Rabu itu penjemburu, bicaranya ngalor ngidul, kurang bisa menyimpan rahasia, suka tertawa keras, bicara ceplas-ceplos, bisa tampil sebagai pemimpin, pintar memprovokasi, sering obral janji, cakap sembarangan pekerjaan, gemar menabung untuk memenuhi keinginannya, hati-hati terhadap pisau dan terjatuh. Sedangkan kelahiran Kamis yaitu penuh curiga, insting dan firasat yang tajam, tegas, kukuh, pendirian, cerdas, pintar, terkadang licik dan tidak berperasaan pada musuhnya. Namun pada sahabatnya adalah cermin dari teman yang ideal, setia dan melindungi, bahkan terkadang melindungi sahabatnya yang berbuat kurang baik. Sering terlibat masalah yang bukan masalahnya, tempat berlindung orang kesusahan, tidak suka dipermainkan. Ini kelahiran Kamis. Sedangkan kelahiran Jumat itu keras hati, cepat marah, sulit mencintai orang, sering terlibat asmara yang mendua, cepat kecewa, pendendam, senang ilmu gaib, kikir, sangat perhitungan dalam berdharma, sering kehilangan, berselisih dengan keluarga, berhati-hati saat bepergian, binatang bertanduk, ilmu hitam. Sedangkan kelahiran Sabtu tegas, yaitu selalu menepati janji, berhati-hati, waspada, lamban, terlihat agak malas-malas, welas asih yang tinggi terhadap makhluk hidup, perintahnya keras di depan namun lembut di belakang, disenangi rakyat, keras bawah, ringan tangan, senang disanjung dan diuji, berpeluang menjadi orang suci, pikiran namun apabila lepas kendali atau hasutan akan tampil serakah dan loba. Nah, itu ya. Jadi beberapa kata salah ketik ini ya, kita perbaiki sedikit dulu. Ya, kita perbaiki itu Sabtu Hara ya. Sabtu Hara. Nah, ini Sabtu ya. Ini satu ya. Serakah ya, ini serakah dan loba, kemudian berpeluang, lepas kendali dan diuji ya. Diuji ya. Dulu ya. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya, itu 9 ya. Kita perbesar dulu. Kita lanjut. Kemudian makna Astiwara itu Sri. Orang kelahiran Astiwaranya Sri suka ditebak, kadang baik, kadang jelek, sering mendapat rezeki yang datangnya tiba-tiba, sering kesusahan, bertutup, harap berhati-hati dalam mengeluarkan kata-kata yang menyinggung hati orang lain. Sedangkan orang Astiwara kelahiran Astiwara Indra itu keras hati, ragu-ragu, angkuh, mau menang sendiri, bicara menyakitkan hati, harap berhati-hati dalam mengeluarkan kata-kata yang menyinggung hati orang lain, dan ilmu hitam. Kena ilmu hitam ya. Sedangkan Astiwara kelahirannya Guru, dia tidak mau mengalah, merasa paling pintar, menganggap rendah orang lain, angkuh, sombong, berjasa pada teman-temannya, dihormati, kikir, dan sangat perhitungan. Tidak bisa menjaga rahasia, selalu memuji diri sendiri, harap berhati-hati terhadap kalangan keluarga, teman sekitar yang tidak menyenangi sifat angkuh kiranda. Sedangkan kelahiran Astiwara Yamu itu banyak kenangan manis di masa muda, jangan mudah terjebak dalam masa muda, dermawan, kekanak-kanakan, jangan bertindak brutal dan sewenang-wenang. Sedangkan kelahiran Astiwara Rudra itu ikhlas menerima, keras bila dilecehkan, cepat tersinggung marah dan cepat reda pemaaf, suka melamun, berhati-hatilah terhadap orang yang iri tanpa sebab dan bermuka manis di depan dan di belakang, menggunakan bermacam cara yang kurang baik untuk menjatuhkan Anda. Sedangkan kelahiran Astiwara Brahma itu berotak keras, mau menang sendiri, sombong, ceplas-ceplos, penurut terhadap orang yang dihormati, setia, kurang pintar, tapi cerdik, suka berpoya-poya, berhati-hatilah terhadap perkataan yang ceplas-ceplos dan menyanjung diri sendiri.
Sedangkan orang yang kelahiran Astawara Kala itu senang tantangan, pemberani, senang keindahan namun angin-anginan, lebih mementingkan kualitas dibandingkan kuantitas, tidak mudah dipaksa lambat tapi menghasilkan kualitas yang baik, disenangi orang-orang besar dan berpengaruh. Sedangkan orang kelahiran Astawara Uma itu sering kehilangan arah dalam hidup, pemberani, kesatria, tanggung jawab, serakah, semenang-menang, kurang menghargai orang lain. Nah itu dari Astawara. Kemudian orang kelahiran pada Sanggawara itu bermakna bahwa dangu tidak terlalu memikirkan kata-kata kasar, ejekan teman, karena mereka pun sering terlibat ngomong ngalor ngidul dan mengejek teman-temannya. Tabiatnya keras dan cepat marah, kaku terhadap orang baru, sulit bergaul, namun bila menjadi temannya akan lengket seumur hidup dan mendapatkan pertolongan darinya ringan tangan. Sedangkan untuk Jangur itu kelahiran orang yang kelahiran Jangur itu pada Sanggawara sembarangan dan sembrono. Orang Jangur ya sembarangan, sembrono, curiga dan pecemburu. Fisik kuat, sering menasihati orang lain layaknya seperti orang tua. Kemudian orang kelahiran Sanggawara Gigi sukar diatasi, sering bohong, meninggikan diri, menceritakan jasa-jasanya, berpeluang menjadi orang terkenal dan berpengaruh. Nohan berarti besar, teguh, walau dalam kesusahan, baik dermawan, pandai menutupi masalah, bisa menjadi orang yang disegani. Kata-katanya sering menyakitkan hati. Ini Nohan berarti besar, teguh, walau dalam kesusahan, baik dermawan, pandai menutupi masalah. Sedangkan orang kelahiran Asta Sanggawara Ogan tidak mau mengalah, kukuh, pendiriannya keras hati, sering mengumbar janji, pembohong dan sombong. Sedangkan orang kelahiran Sanggawara Eranga itu pemarah, meledak-dak, tidak menyembunyikan perasaan, sering melempar barang saat marah, menakutkan, pintar bicara, dibutuhkan karena kalinya suka bermain kasar terhadap lawannya, sering dipitnah dengan menggunakan ilmu hitam. Sedangkan Sanggawaranya Urungan yaitu jarang berhasil, cepat marah, kurang sabar, sering dihasut dan diadu domba. Sedangkan orang kelahiran Tulus yaitu penyabar, ulas asih, suka mengalah, nerimo, padahal dalam hatinya ingin melakukan perlawanan apabila ada kesempatan. Jarang bertengkar, sering menyendiri, jarang keluar rumah tanpa keperluan yang jelas. Sedangkan Dadi itu suka ditebak, sering berubah menurut kata hatinya, senang berpergian, apabila menjadi kaya, rela menyumbangkan kekayaannya kepada orang banyak. Itu Sanggawara ya. Sedangkan yang terakhir itu makna dasawara bagi kelahiran manusia itu pandita, menyenangi tempat yang bersih, senang merawat diri, rajin sembahyang. Untuk Pati, dasawaranya Pati sering dirundung sedih kemalangan, disayangi orang dekat, banyak menerima bantuan darinya. Suka, senantiasa gembira, mampu mengendalikan perasaan dengan baik dan banyak rezeki kalau suka. Sedangkan duka, senantiasa dirundung duka, nestapa, perasaan peka, segala sesuatu yang dukung dengan perasaan. Sri itu tabiat baik, senang membantu, murah rezeki, banyak orang yang iri hati kepadanya. Mano, jarang berbicara, berbudi baik, sering dimanfaatkan orang lain, kurang tegas, tergantung dengan orang lain. Manusia, seimbang antara suka dan bahagia, rezeki sedang. Sedangkan raja senantiasa bahagia, disegani orang, cerdas, pintar, berpeluang menjadi pemimpin, menonjolkan dalam pergaulan, individualitas, kurang menghargai orang lain. Dewa, pintar dalam berbagai hal, cerdas, cepat menangkap berbagai macam ilmu, wibawa, dan dikasih orang, licik terhadap musuhnya. Sedangkan raksasa, tabiat keras, pemarah, serakah, rezeki berlimpah, tapi boros dalam mencari harta, tidak memandang baik dan buruk, ringan tangan dan baik pada orang-orang dekat, dan orang-orang yang bisa membuat hatinya senang. Nah itulah pengaruh pewaran pada kehidupan manusia ya. Dan itu pun harus sebagian yang kami kaji ya. Dan benar-benar memang mendekati hasil yang baik. Jadi inilah ilmu sejati pewaran bagi umat manusia yang perlu dipahami lebih lanjut. Untuk menyikapi kita dalam pergaulan agar tidak terjadi gap atau jurang pemisah ataupun pertengkaran yang berlarut-larut. Demikianlah kami tutup dengan para masyarakat. Om Santi Santi.